Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hopefully all of you are in happiness and always healthy of course. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Right, anak-anak, kita masih di chapter yang sama, chapter 4, tapi kali ini dengan poin yang berbeda ya. This is how you do it. Masih bersama saya, Miss Ika Nur Rahmi. Right? Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang prosedur teks, tapi fokusnya adalah pada how to make a recipe, membuat resep. Temanya food and drink, makanan dan minuman sehat tentunya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat prosedur teks yang berhubungan dengan manual dengan tema teknologi. Nah, manual di sini karena hubungannya dengan teknologi, contohnya adalah misalkan kalian membeli kipas angin. Nah, di situ pasti ada yang namanya manual book, buku bagaimana tahapan untuk merakit kipas tadi supaya bisa digunakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang dipromosikan. Nah, contoh yang lainnya adalah misalkan yang dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja. Misalkan kalian punya WhatsApp ya, di situ ada banyak fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan. Misalkan di situ ada yang namanya video call, atau sekarang sudah lebih lagi ke video call conference. Nah, tahapan-tahapan untuk melakukan aktivitas melakukan video call conference tadi, kalau kalian urutkan itu disebut dengan manual ya. Jadi urutannya bagaimana? Kalau kita langsung mengerjakan itu lebih mudah, tapi kalau membuat urutannya, tahapannya itu akan berbeda. Nah, atau yang lainnya, misalkan pemanfaatan teknologi yang lain, misalkan bagaimana mencuci menggunakan mesin cuci. Ya, how to wash using washing machine. Bagaimana mencuci baju menggunakan mesin cuci. Itu pun ada berbeda-beda. Ada yang mesin cuci itu bertabung satu di atas, ada yang bertabung satu di depan, ada yang bertabung dua di atas. Nah, setiap teknologi itu mempunyai manual yang berbeda. Nah, kalian bisa menggunakan contoh-contoh tadi sebagai referensi kalian. Generic structure dari prosedur text ada GM2 sama seperti kemarin ya, Goal Materials Method. Akan tetapi untuk manual ini yang nomor 2 materials itu tidak harus selalu disajikan bahannya, tidak seperti ketika membuat resep. Karena tidak boleh gagal. Buat resep itu ukurannya harus tepat, misalnya berapa gram, berapa kilo, berapa gelas, berapa sendok bahan-bahan yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk manual tidak harus menyebutkan bahannya, kecuali kalau memang bahan itu dibutuhkan sebagai media saja, sebagai pelengkap saja. Kalau tidak ada bahan itu, maka sulit untuk mempraktekkan manualnya. Oke. Berikutnya, how to write. Bagaimana menuliskannya? Sama seperti yang kemarin, prosedur teks untuk tema resip ya. Untuk menuliskan judulnya atau the goal bisa diawali dengan kata how to atau juga bisa langsung ya. How to clean the refrigerator, bisa langsung clean the refrigerator atau bisa menggunakan gerund cleaning the refrigerator. How to set up a new printer, bisa set up a new printer atau setting up a new printer. Mau pilih yang mana? Bisa kalian yang mana yang kalian suka kalian ambil ya.
Untuk materials, bahannya tidak harus disajikan. Kemudian methods, step langkah-langkah yang akan atau yang dibutuhkan agar tercapai tujuannya tadi sama seperti kemarin, yaitu diawali dengan kata kerja. Bisa juga ditambahkan di depannya adverbial phrases, first, second, then, next, after that, finally, etc. Oke, kita lihat contohnya bagaimana. How to set up a new printer. Bagaimana men-set up printer yang baru. Jadi bagaimana sih supaya printer dengan komputer itu bisa digunakan untuk melakukan proses printing atau mencetak. Diapakan dulu, prosedurnya bagaimana? Nah, di sini ya. Oke. Nah, karena ini hanya proses setup, jadi tidak sampai pada proses mengeprintnya, itu nanti akan berbeda lagi. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, how to clean the refrigerator. Bagaimana cara membersihkan kulkas, ya, mesin pendingin. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langsung pada langkah-langkahnya. Setelah goal langsung pada langkah-langkahnya. Kecuali kalau memang dia membutuhkan bahan, kadang tidak harus tersendiri di step yang kedua, yaitu materials. Bisa langsung disebutkan di methods ini, bahan yang dibutuhkan apa. Misalkan di tahapan yang keempat ini, ketika mencuci bagian spare part refrigerator yang kita ambil untuk dicuci, itu di situ dari gambar yang keempat ini kita membutuhkan air, kemudian busa untuk menggosok yang alat yang kotor tadi, kemudian tentunya juga kita butuh sabun cuci, ya. Nah, itu bisa langsung disebutkan di methods-nya, tidak harus disendirikan di materials-nya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menuliskan di step yang kedua, yaitu materials, boleh saja. Misalnya bisa disebutkan spoon, water, and misalnya washing soap atau washing liquid, misalnya seperti itu. Ini tadi contoh dari bagaimana proses membersihkan lemari pendingin atau yang biasa kita sebut dengan kulkas. Anak-anak, saya harap kalian semua memahami pembelajaran kita kali ini. Untuk kali ini saya tidak akan memberi tugas portofolio. Tolong pelajari lagi saja dengan baik, kemudian nanti akan saya beri latihan untuk mengecek pemahaman pengetahuan kalian. Tunggu sekitar jam 11.15 akan saya kirimkan bagaimana untuk mengetahui pemahaman kalian tentang prosedur teks, ya, yang resip juga yang manual. Terima kasih atas perhatiannya. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.